Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penikmat kopi hitam. Izinkan saya berbagi cerita tentang kisah horor yang terjadi di sebuah desa yang dilewati oleh jalur kereta api. Yaudah, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Tumbal Rel Kereta Api. Ditulis oleh Umi Mafaza. Awal mula masuk SMP, aku diminta ke Jawa Timur untuk menemani nenek yang sendirian di sana. Sebelum berangkat, mamaku memberi wejangan. Kalau nanti di sana bantu nenek ya nak. Oh iya, jangan lupa belajar. Sholatnya juga jangan ditinggal. Jangan tidur terlalu malam. Jangan banyak begadang. Jangan bangun kesiangan dan bla 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 yang lainnya. Begitulah pesan mamaku. Sebelum kemudian meninggalkanku untuk tinggal bersama nenek dan kembali pulang ke Jawa Barat. Ada rasa sedih dan terharu ketika harus berpisah dengan papa, mama, juga ketiga saudaraku. Memang berat, tapi akulah yang dipilih oleh nenek untuk menemaninya. Dan aku juga merasa kasihan melihat nenek yang sudah tua kesepian. Rabu pagi itu, aku berangkat ke sekolah baruku. Dari rumah nenek, jaraknya lumayan jauh. Kira-kira sekitar 15 menit kalau naik angkot. Untuk sampai ke jalan raya harus berjalan kaki kira-kira 200 meter. Lalu menyeberang rel kereta api yang sudah ada sejak zaman Belanda. Seperti biasa, aku berjalan santai karena hari masih sangat pagi, sekitar pukul 5.30-an lah. Tapi suasana pagi itu sudah ramai dengan kegiatan harian penduduk desa. Ada yang ke sawah, ke pasar, mengantar anak sekolah, dan lain-lain. Kusapa mereka satu persatu, karena begitulah yang diajarkan oleh nenek kepadaku, untuk selalu bersikap ramah pada tiap orang yang kutemui di jalan desa yang kulalui. Tiba-tiba saja langkahku terhenti karena mendengar teriakan orang-orang memanggil di belakang. Antara bingung dan kaget, kupalingkan wajah untuk menengok ke belakang. Aku melihat orang-orang panik berteriak memanggilku, terutama bapak-bapak tukang becak yang berkumpul di pos ronda ujung jalan. Kemudian kulihat ke samping kanan. Betapa kagetnya aku karena posisiku sudah ada di atas rel kereta dan ada kereta api berhenti pas 6 meteran dari posisiku berdiri. Masinis keluar dan memarahiku dengan suara yang tidak begitu jelas ku dengar. Aku tidak tahu beliau bicara apa, karena pendengaranku pada saat itu seperti tidak berfungsi. Menyadari hal itu, aku syok. Badanku lemas saat itu juga. Lalu Pak Edi, tetangga nenek, bergegas menghampiriku dan memapahku keluar dari rel agar kereta api bisa melanjutkan perjalanan. Itu cucunya Mbak Abdullah di gang masjid sana loh Cak, makanya dia selamat, gak jadi korban tumbal, ucap Pak Kardi, salah satu tukang becak di pos ronda sambil menghampiri kami. Lalu mereka mengantarkanku kembali ke rumah nenek. Sesampainya di rumah, nenek kaget melihatku menangis diantar pulang oleh 2 orang tetangganya. Entah sejak kapan air mataku mengalir, aku juga tidak sadar. Pikiranku terlalu kalut saat itu. Loh kenapa kok pulang? Kamu kenapa? Ada apa? Nenek mencercaku dengan banyak pertanyaan. Beliau terlihat kaget dan bingung. Lalu Pak Edi menceritakan semua kejadian yang kualami kepada nenek. Setelah itu mereka pamit pulang.
Meski masih kaget, nenek berusaha menenangkanku. Setelah aku mulai tenang, nenek mulai bercerita tentang rel kereta api di desa itu. Sebenarnya nenek sudah berniat menceritakan soal ini saat aku baru datang. Tapi beliau lupa. Maklumlah orang tua. Rel kereta api itu dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat pembangunan berlangsung, konon katanya mengalami proses yang sangat sulit karena banyak gangguan dari makhluk yang tidak kasat mata. Sedangkan Belanda sangat membutuhkan rel itu sesegera mungkin untuk keperluan mengangkut gula dan hasil bumi lainnya ke kota. Rakyat pribumi yang pada saat itu menjadi pekerjanya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Belanda meminta tolong pada sesepuh desa agar mengusir makhluk-makhluk pengganggu tersebut. Sesepuh desa mencoba bermediasi dengan makhluk yang dimaksud. Lalu terjadilah sebuah perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa makhluk penunggu rel itu tidak akan mengganggu jalannya pembangunan rel dengan syarat meminta 1 tumbal manusia setiap bulan Suro. Kebetulan waktu itu awal bulan Suro atau Muharram dalam penanggalan Islam. Sebenarnya si sesepuh desa tidak menyanggupi dan masih terus berusaha mengajak makhluk-makhluk tersebut bermediasi. Tapi karena terus didesak oleh Belanda, sesepuh desa pun akhirnya terpaksa menyetujuinya. Dengan satu syarat, tumbal tidak boleh diambil dari penduduk asli desa tersebut. Dengan kata lain, tumbal boleh diambil asalkan orang tersebut berstatus pendatang. Dan itulah kenapa aku masih selamat. Karena kebetulan aku masih keturunan asli desa tersebut. Orang tuaku asli penduduk desa itu yang merantau keluar desa. Karena syarat-syarat tidak terpenuhi, akhirnya aku gagal dijadikan tumbal. Untunglah. Menurut nenek, konon katanya makhluk itu bisa mencium bau darah dalam tubuh korbannya. Mereka bisa membedakan apakah calon korban tersebut keturunan desa situ atau bukan. Biasanya setelah mereka berhasil mengambil tumbal nyawa, arwah korbannya akan bergentayangan selama seminggu. Tidak ada yang tahu apa penyebab si arwah gentayangan selama seminggu. Tapi setelah lewat 7 hari, teror itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu hubungannya dengan kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap arwah masih belum benar-benar pergi pada 7 hari pertama meninggal. Sementara soal kejadian yang menimpaku, kereta yang sedang melaju tiba-tiba bisa mengerem dan berhenti begitu saja tepat 6 meter dari samping kananku berdiri. Padahal biasanya sulit sekali berhenti mendadak. Itu semua karena mungkin makhluk-makhluk itu menyadari bahwa aku masih termasuk penduduk asli desa situ. Entahlah, aku juga tidak tahu. Intinya kami berdua sama-sama mengucap syukur karena telah terhindar dari musibah yang sangat mengerikan berkat pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak dengan warga desa. Karena tumbal bulan Syuro gagal, maka akan ada korban lainnya. Sejak hari itu, setiap ada tamu dari luar desa atau pendatang yang menetap tinggal di desa itu, selalu diingatkan untuk berhati-hati melewati rel kereta. Harus banyak berdoa agar tidak menjadi korban tumbal selanjutnya. Tapi malang tidak bisa ditolak. 3 hari selanjutnya, tepatnya hari Sabtu, paginya warga digegerkan dengan penemuan mayat korban tertabrak kereta api di pinggir rel dalam kondisi yang mengenaskan. Seperti korban-korban sebelumnya, tubuhnya hancur tidak berbentuk. Organ dalamnya berserakan di mana-mana. Korban adalah seorang penjual tahu campur yang berasal dari desa sebelah. Biasanya pada malam hari, korban berkeliling memikul dagangannya. Pak Maman, atau biasa dipanggil Cakman. Cakman memang sering berjualan tahu campur di desa kami.
Beliau tinggal di rumah kontrakan desa sebelah bersama istri dan kedua anaknya. Banyak warga yang masih belum tahu kalau yang menjadi korban tumbal adalah Cakman. Karena penjual tahu campur yang biasa berkeliling bukan hanya Cakman. Ada beberapa lagi pedagang tahu campur yang berkeliling di desa kami. Selain itu juga, setelah musibah itu, jenazahnya langsung dibawa pulang oleh istri dan anaknya ke Lamongan untuk dimakamkan. Jadi tentang nama Cakman langsung menghilang dari desa kami, menyisakan cerita yang lain. Cerita teror 7 hari korban tumbal rel kereta api. Cerita pada malam pertama setelah kejadian, suasana desa lebih dingin dari biasanya. Jalanan terlihat lebih sepi dari malam-malam sebelumnya. Padahal itu malam minggu. Kebanyakan warga memilih berdiam diri di dalam rumah. Tetapi berbeda dengan kakak sepupuku, Bambang. Bambang seperti kebanyakan anak zaman sekarang tidak percaya dengan kisah tumbal rel kereta api atau hantu dan sejenisnya. Karena dianggapnya itu hanya mitos belaka. Rumah Bambang berada di seberang rumah nenek. Kebetulan satu gang itu ditempati oleh hampir semua keluarga besar nenek. Seperti biasanya, tiap malam minggu dia berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain kartu atau sekedar genjrengan di teras rumahnya. "Res, ambil gitarmu, Res," teriak Bimo. Restu segera berdiri dan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari situ untuk mengambil gitarnya. Namun belum jauh dia melangkah, tiba-tiba dia berlari kembali ke rumah Bambang dengan wajah pucat ketakutan. "Loh, Res, kok balik lagi? Kenapa, Res?" tanya Bimo keheranan. Restu tidak menjawab. Dia langsung saja masuk ke dalam rumah Bambang. Teman-teman yang lain masih juga asik bermain kartu. "Res, ditanya kok gak jawab sih? Kamu kenapa, Res? Dasar sinting," tanya Bimo lagi. "Ayo masuklah, aku takut loh." Restu masih tetap bertahan di dalam rumah, berusaha menenangkan diri. "Keluar sini loh, Res, takut apa sih? Laki kok penakut. Sana pakai daster ibumu," ledek Gatot diiringi gelak tawa Bambang dan Bimo. Perlahan dengan gemetar, Restu keluar menghampiri teman-temannya. Iya, aku keluar. Tapi jangan tanya apa-apa sekarang ya. Besok aja tak ceritain. Aku masih takut," jawab Restu sambil mengambil minum di meja teras. Lalu mereka pun kembali asik bermain kartu. Tidak terasa malam semakin larut. Suasana semakin dingin dan sepi. Hanya suara canda tawa mereka saja yang terdengar mengisi malam. "Waduh, perutku kok lapar ya?" ucap Bimo sambil memegangi perutnya. "Sama Mo, aku juga lapar," sahut Gatot. "Bang, di dalam gak ada makanan tah?" Gatot bertanya ke Bambang. "Gak ada. Bapak sama ibuku pergi ke Gresik menjenguk Bu Desri." Saat itu tiba-tiba terdengar suara ketukan pedagang keliling. "Tahu campur, anget. Tahu campur anget." Itu suara teriakan Cakman menjajakan dagangan. Terlihat seorang lelaki berjalan memikul dagangannya dengan terpincang-pincang menghampiri mereka. Karena posisi rumah lebih rendah dari jalan, Bimo yang sudah kelaparan segera berlari ke atas jalan. "Cak, beli tahunya 4 ya, pedes semua." "Nggih," jawab Cakman datar. "Hawanya malam ini kok dingin sekali ya, Cak?" Bimo mencoba berbasa-basi, namun Cakman diam saja.
Dia yang biasanya ramah dan suka bercanda, lebih banyak diam dan terus meracik tahu campur di atas piring. Cak, kenapa jalannya kok pincang? Habis jatuh ya? Tanya Bimo heran. Badanku sudah pada lepas semua ini, Dek. Jawab Cakman masih tetap dengan datar. Cakman bisa aja loh. Sampean kecapean kali, Cak. Tiba-tiba Cakman mengangkat kepalanya yang dari tadi menunduk, menatap tajam ke arah Bimo sehingga membuat Bimo terdiam dan takut. Badanku udah lepas semua sekarang, Dek. Cakman berdiri sambil menyeringai mengerikan. Bimo makin ketakutan. Tiba-tiba saja mata dan hidung Cakman lepas. Kepalanya menggelinding ke bawah. Tangan dan kakinya juga lepas. Seketika darah menyembur dari lehernya yang tanpa kepala. Sementara organ-organ dalam tubuhnya berserakan di tanah. Tapi anehnya masih bisa bergerak-gerak. Astagfirullah, setan. Bimo berteriak ketakutan lalu pingsan. Teman-temannya yang sedang asik main kartu kaget mendengar teriakan Bimo dan melihat kepala Cakman menyeringai tertawa menyeramkan lalu menggelinding ke arah mereka. Mereka pun segera ambil langkah 1000, lari tunggang langgang ke rumah nenek. Mbah, tolong buka, Mbah. Bambang terus menggedor rumah nenek dengan ketakutan. Ketika pintu dibuka, mereka berebutan masuk. Nenek yang dari lahir tinggal di desa itu diam saja. Beliau bisa menebak apa yang sedang dialami oleh mereka. Lalu nenek menyuruhku mengambilkan minum. Nenek membacakan doa pada segelas air putih yang kubawakan. Lalu disuruhnya ketiga pemuda itu meminumnya agar mereka tenang. Setelah mereka mulai tenang, mereka teringat dengan Bimo yang pingsan di jalan. Lalu mereka segera mencari Bimo di lokasi terakhir Bimo pingsan. Ternyata Bimo sudah tidak ada. Mereka mencari di sekitar lokasi juga tidak ada. Setelah hari mulai terang, mereka bertanya ke sana sini mencari informasi. Menurut salah satu tetangga, Bimo sudah pulang ke rumahnya sebelum azan subuh. Syukurlah. Beberapa hari kemudian, mereka berempat kembali berkumpul di rumah nenek. Bimo mengomel panjang lebar. Dia kesal karena mereka meninggalkan dirinya dalam kondisi pingsan. Lalu dia juga bercerita lengkap tentang kejadian malam itu. Restu juga menambahi. Menurut ceritanya, dia melihat pocong di ujung gang waktu dia pulang mengambil gitar. Setelah kejadian malam itu, mereka mulai percaya dengan adanya kisah tumbal rel kereta di desa kami. Tamat. Ya udah, cukup sekian untuk malam ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan yang belum berjodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan berhubung sekarang lagi rame soal capres-cawapres, saya harap kita semua bisa bersikap dewasa untuk mengambil sikap politik dan tetap menjaga persatuan negara NKRI kita. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.